malu bertanya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selanjutnya Apa sinyal dari susah tuh dalam? Fadil. Kenapa? Terima kasih. Ya. Kalau Assalamualaikum putranya warahmatullahi Mas Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, yang terhormat, yang mulia Bapak Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, yang terhormat Ibu Panitra Pengadilan Agama Pasarwajo, seluruh pejabat struktural dan fungsional ASN Pengadilan Agama Pasarwajo, dan abang-abang dan kakak-kakak dari PPNPN. Sebelumnya izin Bapak Ibu, saya rasanya kurang sopan mengikuti acara ini dengan Zoom, tapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kembali ke Pasarwajo. Jadi rencananya saya itu balik ke Pasarwajo hari ini, Pak Bu. Tapi setelah dilihat tiket, tidak ada penerbangan Makassar bau-bau untuk hari ini. Jadinya kalau seandainya ambil alternatif penerbangan Makassar Kendari, kapal sore baru jam 2:30. Saya tanya Mas Andi, kata Mas Andi kapal siang sekarang berangkatnya 2:30. Kalau saya paksakan 2:30 berangkat sampai Pasarwajo jam 9 atau 10 malam, besok paginya jam 4 balik lagi ke Jepara terbang lagi. Nah rasanya terlalu memaksakan. Nah makanya mau nggak mau menghadiri acara ini secara Zoom. Nah tapi insya Allah karena barang-barang masih ada di Pasarwajo, karena hari Kamis dan Jumat libur, insya Allah hari Kamis saya ke Pasarwajo begitu. Tapi setelah saya chat Pak Wakil, kata Pak Wakil, Pasarwajo tanggal 8, 9, 10, 11 kosong. Karena ada yang cuti, ada yang ikut PTWP ke Kendari, dan hal lainnya. Nah mungkin ini sesi bisa ngobrol bersama dengan Bapak Ibu di Pengadilan Agama Pasarwajo. Untuk pesan, kerja di Pengadilan Agama Pasarwajo itu kerja pertama saya, Bu, Pak, untuk pekerjaan resmi atau formal. Dulu saya pernah kerja, tapi cuman bantu-bantu. Pernah kerja di pusat kajian, di PKBH kampus juga, tapi itu kerja yang tidak ada gajinya begitu. Nah, Pengadilan Agama Pasarwajo kerjaan formal pertama begitu. Nah, banyak hal yang hinggap di pikiran begitu. Oh, kerja tuh kayak gini begitu. Ada yang sifatnya begini, ada yang begitu. Nah, jadi sempat kaget. Sempat tanya-tanya juga sama Mas Agung yang udah punya pengalaman kerja. Apakah memang begini begitu? Nah, tapi setelah berjalannya waktu, setelah tanya-tanya juga sama teman-teman di Satker lain, memang banyak hal yang baik didapat di Pengadilan Agama Pasarwajo begitu. Mulai dari dulu dari kepemimpinan Ibu Khairiyah sampai sekarang kepemimpinan Bapak Ketua begitu. Banyak hal, terlebih lagi saat Bapak Ketua masuk begitu. Karena saya yang megang dana saving, saya sering naik ke ruangan Pak Ketua, dan setiap saya naik dapat ujangan terus begitu. Begitu. Masya Allah. Jangan nangis, Mas. Kasihan. Tahan dulu nangis. Nanti sini ikut nangis loh. Ikut nangis loh, kasih tisu. Nah, begitu pun dengan ujangan dari Pak Wakil. Pak Wakil lebih dulu masuk dari Pak Ketua begitu. Nah, sempat merasakan awal-awal kedatangan Pak Wakil, itu kami berempat sangat merasakan bagaimana sifat kebapakan Pak Wakil begitu. Kami berempat waktu dulu sering ngobrol, Pak Wakil itu suka membimbing begitu. Nah, dan kami sangat merasakan itu berempat begitu. Nah, kalau untuk Pak Hakim, orang pertama yang bawa kami jalan-jalan di Pasarwajo berempat, itu Pak Hakim.
itu kurang lebih 4 bulan pertama, Bapak Ibu. Kami berempat selalu dibawa sama Pak Hakim untuk menghilangkan, karena kami dari jauh. Nah, Pak Hakim untuk menghilangkan rasa canggung, Sangat. rasa tidak enak begitu. Nah, Pak Hakim bawa kami itu jalan-jalan ke bau-bau, tapi terakhir ke wangi-wangi kami tidak ikut begitu. Tapi kami sangat merasakan itu, terbantu dengan adanya Pak Hakim begitu. Kami jadi tahu seluk-seluk bau-bau karena Pak Hakim begitu, Bu, Bapak. Pak Nah, Eko. untuk Ibu Panitra, karena baru, kesannya sangat baik. Orangnya dulu ketika sebelum Ibu Panitra masuk, banyak kami PNS baru yang berempat ini, Bu, tanya-tanya ke teman-teman yang di Raha, Ibu Panitra itu bagaimana orangnya? Karena kami takut tanya-tanya. Ternyata respon dari teman-teman PNS yang satu angkatan di Raha, oh itu sangat enak begitu. Masya Allah. Tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, mulai dari situ kami berempat senang gitu, Bu. Karena kalau seandainya tidak enak, kami takut-takut juga masuk ke ruangan Bu Panitra begitu. Makasih. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, Pak Fadil, Pak Bustam. Oh ya, sebelum masuk yang lain, terkhusus untuk Mas Andi dan Mas Ahmad. Saya ingat betul dulu yang jemput saya ke bandara itu Ibu Sekretaris, Mas Andi sama Mas Ahmad. Iya. Kasihan. Ya, memang. Itu luar biasa, Bu. Saya dibawa makan ke pizza. Masya Allah. Orang kampung dibawa makan pizza. Saya juga sempat kaget, wah, apakah semewah ini begitu? Iya, iya. Nah, saya kira Cek. awalnya itu Pada. langsung dibawa ke Pasar Wahyu. Ternyata langsung dihidangkan, dibawa ke Pizza Hut begitu. Wah, saya sangat senang itu. Mobil khusus untuk Mas Ahmad dan Mas Andi. Banyak mereka itu candaannya sedikit kalau kita gampang tersinggung itu berantem kalau sama mereka. Nah, tapi kalau kita orangnya anggap itu memang bercandaan, nah itu memang asik. Nah, saya merasakan betul itu sama Mas Ahmad dan Mas Andi. Kalau sama Pak Fadil, orangnya cuek. Nah, tapi padahal dia itu perhatian sama kita. Saya baru merasakan itu akhir-akhir ini sama Pak Fadil. Diajak main tenis, diajak main futsal. Nah, ternyata itu di balik sifat-sifat cuek Pak Fadil itu, dia pemerhati, penyayang ternyata. Kalau Pak Bustam, Bu, kalau Pak Ada Bustam, maunya. Pak Bustam ini, saya rasa 3 bulan terakhir ini saya bercanda sama Pak Bustam udah kayak teman Bapak Ibu. Nah, saya sangat senang ini sama Pak Bustam. Padahal sangat jarang, karena jarak umur juga sangat jauh. Tapi ini orangnya bercandanya itu kayak seumuran. Nah, saya nanti kalau ke Pasar Wajo hari Kamis, wajib mampir ini ke rumah Pak Bustam untuk pamit. Oh, siap Mas, siap. Siap Mas. Ada serangan. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakak PPN-PN yang lain, terima kasih bantuannya selama kurang lebih 2 tahun. Spesial. Terkhusus Kak Mercy, spesial Kak Mercy yang membimbing kami di PTSP. Nangis Mercy, nangis Mercy. Mercy menangis tuh. Itu saya ingat betul, Pak. Saya masuk ke PTSP itu dasarnya 0. Excel itu saya nggak bisa sama sekali. Karena basicnya hukum, itu kan tugasnya cuma banyak ngetik-ngetik di Word aja, Pak. Excel itu saya nggak bisa sama sekali. Nah, tapi kami di PTSP
Itu ngajarinnya itu benar-benar sabar. Susah nyari orang yang ngajarin bisa sesabar itu. Sampai akhirnya saya bisa bikin laporan. Itu sebenarnya dulu yang ngajarin saya bikin laporan itu Pak Amar untuk basicnya. Tapi untuk penyempurnaannya itu saya banyak belajar sama Kak Mercy. Begitupun dengan pendaftaran-pendaftaran yang memang menjadi tupoksi saya. Itu dulu waktu awal masuk saya ingat betul itu sering salah. Ada yang ininya nggak keisi. Saya ingat betul dulu Pak Eko sering koreksi itu Word-nya belum diupload. Nah, itu Kak Mercy terus yang ingatin. Coba Dil dicek lagi setelah Masya daftar Allah. satu perkara, diingetin lagi. Nah, itu jasanya luar biasa. Itu saya wabil khusus untuk Kak Mercy. Benar-benar berterima kasih. Begitu. Nangis terus tuh itu Mas tuh. Kehilangan dia, nangis terus tuh. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakak di PPNPN yang lain, saya sangat terbantu juga. Banyak bercandaan. Betul kata Mas Agung, salah satu yang bikin betah di Pasar Wajo ya karena kebersamaannya. Karena kita sudah kayak keluarga, tidak takut lagi rasanya kalau ada apa-apa yang terjadi begitu. Saya selama di Pasar Wajo itu 2 atau 3 kali yang sakit Bu. Nah itu yang datang itu selalu kalau nggak Kak Mercy, Masya teman-teman Allah. PPNPN yang lain begitu. Nah begitupun saya ingat dulu itu waktu Nisa jatuh naik motor, itu yang pertama kali itu yang cepat tanggap itu teman-teman PPNPN. Masya Allah. Nah, jadi saya sangat respect lah sama teman-teman, sama abang-abang dan kakak-kakak PPNPN. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya kemarin itu sebenarnya sempat kaget dan saya ini paling sedih. Saya lebih sedih mutasi dari Pasar Wajo daripada waktu dulu saya pindah dari masuk kuliah ke Jogja meninggalkan Padang. Sedih saya tidak begitu besar begitu. Begitupun ketika saya keluar dari Jogja masuk ke Pasar Wajo, ya biasa-biasa aja karena niatnya ya udah ngerantau begitu. Tapi ketika kemarin keluar SK mutasi, itu benar-benar udah nggak terbendung lagi begitu. Karena saking Pasar Wajo itu udah kayak keluarga. Saya sempat chat Pak Ketua, uh, nanya sama Pak Ketua, bilang kalau ini keluar, begitu. Pak Ketua nanya, terus saya juga waktu itu dalam keadaan ya udah pasrah begitu. Padahal rencananya sama Pak Ketua kemarin, sebelum saya pulang, waktu saya minta izin cuti ke Pak Ketua, Pak Ketua bilang, Adinda, saya dipanggil lagi sama Pak Ketua, ditanya lagi cutinya sampai tanggal berapa. Karena kata Pak Ketua punya agenda di Jakarta, ada laprah dan agenda lainnya. Nah, Pak Ketua sudah susun itu jadwal, saya tahu betul itu Pak Ketua, susun jadwalnya baik-baik Bu, supaya kita bisa family gathering sekaligus pelepasan saya dengan Mas Agung gitu. Sudah ada dicatat sama Pak Ketua, saya di depan saya itu dicatat sama Pak Ketua. Tapi qadarullah memang tidak bisa terlaksana begitu. Mungkin itu pesan dan kesan dari saya. Saya sangat senang jadi bergabung di keluarga besar Pengadilan Agama Pasar Wajo. Saking senangnya Pak Bu, malam kemarin saya sempat berpikiran apakah saya pindah haluan ke Pengadilan Agama begitu. Saking senangnya begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Pilihan. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo sekaligus pengantar alih tugas kepada saudara-saudara kita Mas Agung dan Mas Fadil, kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo Haji Anwar LC.MH, kami silakan. Sebelum Pak Ketua, saya juga ingin menyampaikan sedikit rasa kata hati saya buat Adinda yang berdua ini ya. Silakan, silakan. Ya, karena ini 10 menit lagi, mungkin nanti kita sambung lagi.
sebetulnya saya speechless setelah mendengarkan apa mereka ini pindah begitu penyampaiannya tadi malam, sementara kita ngechat itu tiba-tiba ada masuk di WA. Kayak apa, perasaan itu kayak rontok itu perasaan itu. Kenapa? Tanpa mengecilkan teman-teman yang lain, tapi keduanya ini adalah termasuk katakan tenaga inti, tenaga utama yang banyak membantu di kantor kita. Bahkan semua pekerjaan kecuali semuanya bisa dikerjakan. Terkhusus kepada Mas Fadil, kemarin saya berikan tugas yang sebetulnya itu tugas khusus dari saya, dan alhamdulillah rampung sampai ada panggilan. Itu dari sisi kinerja, dan Mas Agung tidak pernah mengatakan tidak tahu dan tidak pernah mengatakan tidak bisa, dan itulah karakter kinerja mereka. Dari sisi itu kemudian pergaulan dan sebagainya, attitude, sikap, penghormatan terhadap loyalitas terhadap kantor itu sangat kita rasakan. Maka bisa saya katakan bahwa setelah kepergian mereka berdua ini, adinda kita ini terpikir kepada siapa lagi yang kita meminta bantuan untuk mengisi yang selama ini mereka kerjakan. Di samping kita kekurangan tenaga dan memang pekerjaan banyak, sehingga kemarin saya katakan begitu kepergian mereka ini kita akan rontok dan harus memulai kembali membuat gigi-gigi baru yang bisa menopang bisa mencerna semua pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi tentu saya juga sangat sedih dengan kehilangan dua tenaga utama dari teman-teman baik di dalam kantor maupun di luar. Dan tentunya saya juga tidak lupa secara pribadi maupun secara tugas struktural, saya mohon maaf kepada keduanya karena saya sering memberikan candaan-candaan yang barangkali candaan itu bisa jadi menyenangkan dan bisa jadi mungkin tidak menyenangkan. Dan saya harapkan dan apa yang telah saya tentu itulah karakter-karakter yang berusaha untuk membangun kedekatan-kedekatan dengan teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf kalau ada yang baik tingkah laku, kata-kata, sikap yang kurang berkenan, supaya bisa dimaafkan, dan tentu memesankan kepada adinda berdua betul-betul fokus pada ke depan bahwa tugas adinda ini keduanya sangat bisa dikatakan sangat besar, tetapi tidak berat sepanjang kita mau fokus belajar dan bisa tetap fokus pada tujuan terakhir. Dan jangan lupa kami di sini, jangan lupa PA Pasar Wajo secara umum, dan tentu teman-teman kerja yang selama ini, dan saya kira sangat berkesan kepada kami, secara khususnya saya secara pribadi kepada adinda berdua ini. Sekira itu saja, dan tentunya penghargaan yang sebesar-besarnya. Kami mungkin secara pribadi tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan kenang-kenangan berupa materi, tapi kenang-kenangan berupa kesan dan pesan, dan itu akan melekat di hati sampai akhir zaman insya Allah, yang akan mengingatkan selalu, mengikatkan, berkatkan hati kita dimanapun kita berada. Fisik boleh jauh tetapi hati tetap terpaut insya Allah. Dan ini acara ini pun dilaksanakan sangat sederhana
karena sejak tadi malam baru kepikiran tadi pagi siang pagi belum bisa berhubungan berkontak dengan Pak Ketua. Sampai siang juga demikian susah kontak dengan Mercy, sehingga acara seperti ini sederhana dan yang penting bahwa sederhana apapun tetapi intinya adalah kebersamaan dan bisa memberikan kesan yang indah di antara kita semuanya. Dan sekira itu, dan mungkin Pak Ketua bisa melanjutkan setelah jeda lagi ini. Bukan iklan Pak, tapi jeda lagi berapa menit lagi nih? Selama ya. Tadi 10 menit. Saya kira demikian yang saya ingin sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.